Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Herlina Siswandari di channel Cendekia Bumi Kartini. Oke, hari ini kita akan bahas contoh soal TKA, jenjang SMP dan MTS tahun 2026, di mana untuk soal yang akan kita bahas terkait dengan materi faktorisasi prima, dan contoh soal ini sesuai dengan contoh soal resmi dari web Pusmendikbud nih. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung saja kita bahas. Oke, sebelum kita bahas contoh soalnya, kita ingat kembali teman-teman, faktorisasi prima itu yang seperti apa sih? Nah, oke, di sini saya berikan contoh, misalnya kita punya bilangan 30. Nah, untuk mencari faktorisasi primanya, kita bisa menggunakan cara pohon faktor. Jadi, ini kita bagi dengan bilangan prima, teman-teman. Nah, bilangan prima, ingat ya, bilangan prima itu 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, sekarang 30 ini kita bisa bagi 2 ya. Nah, 30 bagi 2 itu dapat 15. Kemudian 15 ini bisa kita bagi 3. Jadi, 15 bagi 3 itu dapat 5. Sehingga di sini kita peroleh faktorisasi primanya ini ya. Nah, faktorisasi prima dari 30 berarti adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, begitu ya. Contoh lagi, misalnya saya punya 45. Nah, 45 ini kita bagi ya. Kita bagi dengan 3. Karena bagi 2 nggak bisa ya, teman-teman. Jadi, bagi 3. 45 bagi 3 dapat 15. 15 kita bagi 3 dapat 5. Sehingga di sini kita peroleh, oke, ini kita lingkari dulu. Sehingga faktorisasi prima dari 45 adalah, nah di sini kan 3-nya ada 2 teman-teman. Jadi boleh langsung kita tuliskan jadi 3 pangkat 2 kali 5. Nah, itu adalah faktorisasi prima ya. Nah, sekarang faktorisasi prima ini biasanya digunakan untuk mencari faktor persekutuan, kemudian faktor persekutuan terbesar atau FPB, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, sekalian kita bahas ya. Nah, di sini kalau mau mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB, yang namanya faktor persekutuan itu berarti bilangan yang bisa membagi seluruh bilangan yang diberikan. Jadi, misalnya kita mau mencari faktor persekutuan dari 30 sama 45, berarti ya kita mencari faktor atau bilangan yang bisa membagi 30 sama 45 gitu. Nah, sekarang kalau FPB berarti bilangan atau faktor terbesar yang bisa membagi 30 sama 45, begitu ya. Nah, kalau kita gunakan faktorisasi prima, caranya gampang sekali. Jadi diingat-ingat gini, saya berikan catatannya. Jadi kalau mau mencari FPB, clue-nya adalah ambil yang sama dan pilih pangkat terkecil. Sedangkan kalau KPK, clue-nya adalah ambil semua, kemudian pilih pangkat terbesar. Oke, ini ya. Jadi, kalau FPB itu tuh kita ambilnya yang sama saja. Artinya yang memang ada di semua bilangan yang diberikan. Tapi kalau misalnya ada yang sama, kamu pilih pangkat yang terkecil. Untuk mengingatnya, biar mudah ya. Jadi, kalau FPB kan faktor persekutuan terbesar. Justru malah ambil pangkat yang kecil. Tapi kalau KPK, kelipatan persekutuan terkecil, malah ambil pangkat yang besar. Itu ya. Nah, contohnya kalau di soal ini kita mau cari nih FPB dari 30 sama 45. Berarti tadi kan ambil yang sama. Yang sama itu maksudnya di sini ini kan 30 faktorisasi primanya kan ada 2 kali 3 kali 5. Dan yang 45 ini 3 kuadrat kali 5. Berarti di sini yang sama kan di sini ada angka 3, sini juga ada angka 3 ya. Kemudian ini sini ada 5, sini juga ada 5 gitu ya. Nah, berarti di sini FPB-nya ya kan kita ambil
pilih pangkat terkecil. Ini ada 3. 3 tuh berarti 3 pangkat 1. Terus ini 3 pangkat 2. Berarti yang kita ambil ya yang 3-nya, yang pangkatnya terkecil. Kemudian kita kalikan sama ini 5-nya sama. Yaudah kita ambil aja 5 gitu ya. Jadi FPB-nya 3 kali 5 adalah 15 gitu. Kemudian kalau KPK tadi clue-nya adalah ambil semua. Berarti semua bilangan kita ambil. Ada 2, ada 3, ada 5. Berarti kita ambil semua. Berarti 2 kali. Nah, ingat kalau misalnya ada yang sama kayak gini. Misalnya 3 sama 3 pangkat 2. Kita pilih pangkatnya yang terbesar gitu ya. Jadi ambilnya adalah yang 3 pangkat 2 kali ini 5-nya. Nah, gini. Jadi kita peroleh 2 kali 3 pangkat 2 itu kan 9 kali 5, sehingga hasilnya adalah 90. Nah, jadi FPB-nya adalah 15 dan KPK-nya adalah 90. Gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas untuk contoh soal TKA-nya. Oke, soal yang pertama teman-teman. Di sini diketahui faktorisasi prima dari bilangan A, B, dan C adalah sebagai berikut. Perkalian faktor prima berikut yang merupakan faktor persekutuan dari ketiga bilangan tersebut adalah, ingat, faktor persekutuan adalah bilangan yang bisa membagi ketiga bilangan yang ada gitu ya. Nah, berarti di sini langkah pertama adalah kita cari faktor persekutuan terbesarnya dulu atau FPB-nya dulu nanti sebagai pembatasnya ya. Jadi di sini FPB-nya, karena di sini sudah diketahui faktorisasi prima, jadi ini gampang sekali teman-teman. Kita langsung ambil saja angkanya. Nah, di sini kan ada yang sama nih. Kita tandai dulu ya. Di sini ada 2 nih. Sama, ada semua ya. Bilangan A, B, C ada angka 2 semua. Kemudian yang ada ini ada 5 nih. Ini 5 pangkat 6, 5 pangkat 3, dan 5 pangkat 3. Sedangkan untuk 7 sama 3 kita nggak ambil karena ya tidak ada di semua bilangan gitu ya. Nah, sehingga FPB-nya ingat pilih pangkat yang kecil. Sehingga di sini adalah yang 2 ini 2 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 3. Nah, gitu ya. Nah, karena di sini pilihannya adalah dalam bentuk faktorisasi prima ya, sehingga ini tidak perlu kita kalikan. Dan tipe soal ini adalah MCMA ya. Jadi pilihannya lebih dari atau jawabannya lebih dari 1. Nah, sekarang kita lihat nih, yang dicari adalah faktor persekutuan. Kalau mencari faktor persekutuan, caranya adalah di sini kita udah tahu ya, FPB-nya adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Sehingga faktor persekutuan, ya faktor persekutuannya bisa saja 2, bisa saja 5, bisa saja 2 pangkat 2, atau 5 pangkat 2, atau 5 pangkat 3, atau mungkin perkalian dari 2 dan 5. Yang terpenting clue-nya adalah di sini pangkatnya tidak boleh melebihi dari yang FPB ini gitu ya. Di sini kan 2-nya kan pangkat 2. Jadi nggak boleh tuh misalnya 2 pangkat 3 gitu ya. Kemudian yang 5-nya juga pangkat 3 itu kan. Jadi nggak boleh kalau faktor persekutuannya kamu ambil yang 5 pangkat 4 tuh nggak boleh. Tapi kalau 5 pangkat 3, 5 pangkat 2 itu bisa. Gitu ya. Nah, sehingga di sini kita lihat dari pilihan yang diberikan. Yang pertama, 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Nah, ini pas sama ya, sehingga ini pasti faktor persekutuannya. Kemudian yang ini 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 6. Tentu ini pasti salah gitu ya, karena pangkatnya lebih banyak. Terus 5 pangkat 2, 5 ada di sini ya, dan pangkatnya pangkat 2 tuh, kurang dari 5 pangkat 3. Nah, sehingga ini juga faktor persekutuan. Dan ini 2 ya. Nah, 2 ini juga faktor persekutuan dari bilangan ketiga bilangan tersebut. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Kemudian 5 pangkat 2 dan 2 ini ya. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya, di sini diketahui 3 bilangan 120, 720, dan 328. Bilangan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari ketiga bilangan tersebut adalah, ini kita masih mencari faktor persekutuan teman-teman. Jadi caranya masih sama kayak tadi ya. Nah, pertama kita cari faktorisasi primanya dulu. Jadi 120 kita bagi 2.
dapat 60, bagi 2 dapat 30, bagi 2 dapat 15, dan kita bagi 3 dapat 5. Kemudian 720 ini kita bisa bagi 2, dapat 360, ini bagi 2 dapat 180, bagi 2 dapat 90, bagi 2 dapat 45, dan bagi 3 ya, dapat 15, bagi 3 dapat 5. Oke. Kemudian 328 ini kita bagi 2 teman-teman, dapat 164, bagi 2 dapat 82, bagi 2 dapat 41, dan 41 itu sudah stop karena 41 itu bilangan prima ya. Jadi di sini kita peroleh untuk 120 faktorisasi primanya adalah di sini duanya ada 1, 2, 3. Oke, saya lingkari semua dulu ya. Berarti di sini duanya 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Kemudian untuk 720 duanya ada 1, 2, 3, 4. Oke, duanya ada 4, berarti 2 pangkat 4 ya. Dikali 3-nya ada 2. Kemudian kali 5 ya. Sehingga di sini 3 pangkat 2 kali 5. Kemudian yang terakhir 328. Nah, ini duanya ada 3 ya. Nah, gini ya. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 3 dikali 41. Nah, sehingga untuk FPB-nya atau faktor persekutuan terbesarnya adalah kita ambil yang sama. Di sini ada 2, ini sama ya. Nah, ini ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, sama 2 pangkat 3. Kemudian, sudah cukup ya, 2 saja ya. Dan yang paling kecil pangkatnya adalah 2 pangkat 3. Sekarang kita lihat faktor persekutuan. Nah, ini adalah pilihan ganda sederhana. Jadi, pilihannya hanya 1, atau jawabannya hanya 1. Sehingga dari ABC-an yang diberikan, atau pilihan jawaban yang diberikan, kita peroleh jawabannya adalah yang B, yaitu 2 pangkat 3. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, nomor 3 ya. Ini adalah pilihan ganda kompleks MCMA. Jadi pilihan jawabannya atau jawaban yang benar lebih dari 1 ya. Oke, di sini terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 44 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. 12 kuadrat ditambah 6 dan 900 dibagi 30. Bilangan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari ketiga bilangan tersebut. Oke, di sini kita punya 3 bilangan. Yang pertama ada 44 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Nah, bentuk ini adalah sama dengan A kuadrat min B kuadrat, dimana kita punya rumus cepatnya, yaitu A kuadrat min B kuadrat itu sama aja dengan A plus B dikali A min B. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh 44 kuadrat dikurangi 16 kuadrat itu sama dengan 44 ditambah 16 dikali 44 dikurangi 16. Nah, sehingga hasilnya adalah ini 60 dikali 28 ya. Sama dengan, nah kalau perkalian, karena kita mau cari faktorisasi primanya, tidak perlu dikalikan ya ini. Kita langsung cari faktorisasi primanya saja. 60, ini kita bagi 2, dapat 30, bagi 2 dapat 15, bagi 3 ya, dapat 5. Kemudian yang 28, kita bagi 2 dapat 14, bagi 2 dapat 7. Nah, sehingga di sini kita peroleh duanya yang 60 dulu ya. Nah, yang 60 itu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Yang 28 itu duanya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 7. Sehingga ini 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2, ya berarti 2 pangkat 4. Jadi pangkatnya tinggal kita tambah saja. Kemudian dikali 3 kali 5 kali 7. Oke, itu adalah faktorisasi prima untuk bilangan pertama. Kemudian untuk bilangan kedua, 12 kuadrat
ditambah 6. Nah, ini teman-teman kalau misalnya penjumlahan, pengurangan, sama pembagian itu harus dihitung dulu ya, satu-satu. Nah, tapi kalau misalnya perkalian, boleh langsung kita cari faktorisasi primanya gitu ya. Nah, di sini 12 kuadrat ditambah 6. 12 kuadrat itu kan 144 ditambah 6. Sehingga hasilnya adalah 150. Tinggal kita cari nih faktorisasi prima dari 150. Nah, 150 kita bagi 2 dapat 75, bagi 3 dapat 25, dan bagi 5 dapat 5. Gini ya. Sehingga di sini faktorisasi primanya berarti 2 kali 3 kali 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2. Gini ya. Kemudian terakhir 900 bagi 30. Nah, berarti 900 dibagi 30 itu adalah 30 ya. Ini nolnya dicoret ya. Nah, sehingga di sini tinggal kita cari faktorisasi prima dari 30. Berarti 30 bagi 2 dapat 15, bagi 3 dapat 5. Ini sebenarnya sudah bisa pakai ini tadi ya. Nah, sehingga di sini ini kita peroleh 2 kali 3 kali 5 itu ya. Nah, sekarang kita sudah dapat nih faktorisasi prima dari ketiga bilangan. Yaitu yang pertama adalah 2 pangkat 4 dikali 3 kali 5 kali 7. Yang kedua adalah ini teman-teman. Dan yang ketiga adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, caranya sama seperti tadi, kita cari FPB-nya sebagai pembatas ya. Nah, di sini berarti yang sama mana nih? Yang sama ada 2 pangkat 4, 2, dan 2. Kemudian yang sama lagi ada 3. Kemudian yang sama lagi ada 5 nih. Nah, untuk 7 tidak kita masukkan ya. Sehingga FPB-nya ambil pangkat terkecil yaitu 2. Kemudian kali 3. Yang 5 kita ambil yang 5. Jangan 5 pangkat 2-nya ya. Kita ambil yang lebih kecil. Sehingga FPB-nya kita sudah nemu yaitu 2 kali 3 kali 5. Nah, di sini kita lihat pilihan jawaban yang diberikan. Ingat yang ditanyakan faktor persekutuan saja ya. Bukan faktor persekutuan terbesar gitu ya. Dan caranya masih sama kayak tadi. Berarti yang pertama itu 2 kali 3 kali 5. Berarti ini benar. Itu ya, sama ya. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua 2 kali 3 kali 7. Ini tentu salah karena nggak ada angka 7 di sini. Terus yang ketiga 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Ini juga salah karena ini 5 pangkat 2 teman-teman. Sedangkan ini 5. Pangkatnya nggak boleh lebih banyak dari FPB ya. Kemudian yang keempat adalah 3 kali 5. Oke, 3 ada di sini, 5 juga ada. Sehingga jawabannya adalah yang 2 kali 3 kali 5 dan 3 kali 5. Begitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang masih bingung dengan caranya, silakan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Nomor 4 ini tipenya masih sama, teman-teman. Jadi, di sini kita punya 3 bilangan yang dinyatakan dengan 25 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, kemudian akar 256 ditambah 22 kuadrat, dan 14 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke, kita bahas ya. Yang pertama di sini yaitu 25 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Oke, ini bentuknya masih sama seperti tadi, yaitu A kuadrat min B kuadrat. Jadi, kita bisa langsung saja, yaitu 25 ditambah 5 dikali 25 dikurangi 5. Gini ya, oh ya, bagi kalian yang lupa caranya, jadi ini ya, A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B A min B. Ini ya. Oke, sehingga di sini kita peroleh 30 dikali 25 min 5 itu 20. Nah, karena perkalian, jadi langsung kita cari faktorisasi prima dari masing-masing bilangannya. Sehingga 30 kita bagi 2 dapat 15, bagi 3 dapat 5. Nah, kemudian yang 20 bagi 2 dapat 10, bagi 2 dapat 5. Oke, ini ya. Sehingga di sini kita peroleh yang 30 dulu, yaitu 2 kali 3 kali 5. Kemudian yang 20, 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 5. Nah, gitu ya.
Sehingga di sini kita peroleh ini ada yang sama nih, 2 kali 2 pangkat 2, berarti 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 kali 5 berarti 5 pangkat 2 gitu ya. Oke, lanjut ke bilangan yang kedua yaitu akar 256 ditambah 22 kuadrat, sehingga kita peroleh akar dari 256 itu 16 ditambah 22 kuadrat itu adalah 484. Sehingga kalau kita tambah maka hasilnya adalah 500. Nah, tinggal kita cari faktor persekutuannya. Ini 500 kita bagi 2 dapat 250. Bagi 2 dapat 125. Kemudian bagi 5 ya, dapat 25. Kemudian kita bagi 5 dapat 5. Nah, ini ya. Nah, ini. Sehingga di sini faktor persekutuannya 2-nya ada 2 berarti 2 pangkat 2 kali 5-nya ada 3 berarti 5 pangkat 3. Nah, kemudian bilangan yang terakhir 14 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, 14 kuadrat itu 196 ditambah 2 kuadrat itu 4. Sehingga kalau kita tambah hasilnya adalah 200. Sehingga tinggal kita cari faktor persekutuannya dari 200. Berarti 200 bagi 2 dapat 100, bagi 2 dapat 50, dan kita bagi 2 dapat 25, bagi 5 ya, dapat 5. Oke, ini ya. Sehingga faktor persekutuannya adalah 2-nya ada 3 teman-teman, jadi 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Nah, tadi yang ditanyakan adalah faktor persekutuan ya. Sehingga untuk faktor persekutuan, kita cari FPP-nya terlebih dahulu, faktor persekutuan terbesar ya. Yaitu di sini ada yang sama nih. Ada 2 teman-teman, 2 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 3. Kemudian apakah ada yang sama lagi? Di sini 5-nya sama juga ya teman-teman ya. Ini 5 pangkat 2, ini 5 pangkat 3, ini 5 pangkat 2. Tapi yang 3 tidak kita masukkan karena di bilangan kedua sama bilangan ketiganya nggak ada faktor 3 ya. Sehingga di sini kita peroleh 2-nya berarti kita ambil yang pangkatnya kecil yaitu 2 pangkat 2 dikali 5-nya berarti 5 pangkat 2. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih dari pilihan yang diberikan. Nah, pilihan yang diberikan, oke, pilihan yang diberikan yang pertama ada 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Nah, ini tentunya salah gitu ya. Karena di situ ada 3 tuh teman-teman. Dan di sini nggak ada angka 3-nya ya di FPB-nya ini ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Nah, ini betul. Sama ya. Kemudian yang ketiga 2 kali 5 pangkat 2. Nah, ini juga betul teman-teman. Kemudian yang terakhir 2 pangkat 3. Ini tentu langsung salah ini teman-teman. Gitu ya. Kemudian kita ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Oke, kita bahas ya. Terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 26 kuadrat dikurangi 14 kuadrat, 21 kuadrat kurangi 1, dan 25 kali 24. Jika bilangan X merupakan faktor persekutuan dari ketiga bilangan tersebut dalam bentuk faktorisasi prima, maka bilangan X yang mungkin adalah, oke, kita cari bilangan X-nya di mana dia adalah faktor persekutuan dari ketiga bilangan yang diberikan ya. Kita cari satu-satu. Dari bilangan pertama ada 26 kuadrat dikurangi 14 kuadrat. Nah, ini berarti 26 ditambah 14 dikali 26 dikurangi 14. Nah, sehingga hasilnya adalah 40 dikali 26 kurangi 14 adalah 12. Sehingga tinggal kita cari faktorisasi prima dari 40. Kita bagi 2 dapat 20, bagi 2 dapat 10, bagi 2 dapat 5. Kemudian yang 12 bagi 2 dapat 6, bagi 2 dapat 3 ya. Sehingga di sini oke, saya lingkari dulu. Nah, berarti yang 40 itu kan 2 pangkat 3 kali 5
Yang 12 itu 2 pangkat 2 kali 3. Sehingga 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 pangkat 2 berarti 2 pangkat 5 ya. Kemudian dikali 3 kali 5. Oke, ini adalah faktor persekutuan bilangan yang pertama. Kemudian kita cari yang bilangan kedua, yaitu 21 kuadrat dikurangi 1. Nah, 21 kuadrat itu 441 dikurangi 1. Sehingga hasilnya adalah 440. Tinggal kita cari nih, sama ya. 440 bagi 2 dapat 220. Bagi 2 dapat 110. Bagi 2 dapat 55. Kemudian kita bagi 5 ya. Dapat 11. Oke, sehingga di sini kita peroleh ini ya. Faktor persekutuannya adalah 2 pangkat 3 dikali 5 kali 11. Sini ya. Kemudian bilangan yang terakhir ada 25 kali 24. Nah, kalau kayak gini, kalau perkalian langsung cari hasilnya aja ya. Atau langsung cari faktorisasi primanya saja ya. Sehingga di sini kalau 25 masih ingat tadi 25 itu 5 pangkat 2 ya. Dikali 24, kita cari 24. Kita bagi 2 dapat 12, bagi 2 dapat 6, kemudian bagi 2 dapat 3 ya. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah faktorisasi primanya 2 pangkat 3 dikali 3 ya. Nah, sekarang kita sudah ketemu nih faktorisasi prima dari ketiga bilangan. Kemudian tinggal kita cari FPB-nya gitu ya. FPB-nya berarti yang sama dulu kita tandai di sini. Ini ada 2 pangkat 5, ini ada 2 pangkat 3, ini ada 2 pangkat 3 ya. Kemudian ada yang sama lagi yaitu sini ada 5, sini 5, sini 5 pangkat 2. Oke, yang 11 sama 3 tidak kita pakai ya. Sehingga di sini untuk 2-nya berarti 2 pangkat 3. Dikali untuk 5-nya berarti yang 5. Nah, ini adalah faktor persekutuan terbesarnya. Nah, kembali lagi ke soal yang ditanyakan adalah faktor persekutuan. Dimana di sini adalah pilihan ganda sederhana, jadi pilihan jawabannya yang benar adalah hanya 1. Sehingga kita cek dari yang A dulu itu ada 2 pangkat 2 kali 5. Nah, berarti di sini kita cek di sini ini 2 pangkat 2 dan di sini 2 pangkat 3 ya, sehingga memenuhi. Yang penting pangkatnya tidak melebihi gitu ya. Kemudian ini 5, sini juga ada 5, sehingga yang A ini benar ya, yang A ya. Oke, yang A benar berarti jawabannya adalah yang A gitu ya. Sekarang kita cek kenapa B, C, D itu salah. Karena yang pertama yang B 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Sedangkan di sini FPB-nya adalah 2 pangkat 3 kali 5, teman-teman. 5-nya pangkatnya kebanyakan ya. Pangkatnya lebih banyak dari FPB-nya. Kemudian yang C itu 2 pangkat 3 kali 3. Itu tentu salah karena ada angka 3 di situ. Padahal FPB-nya nggak ada angka 3. Kemudian yang D itu 2 kali 11. Itu juga tentunya salah karena nggak ada angka 11 gitu ya. Oke, itulah video pembahasan contoh soal TKA jenjang SMP atau MTS tahun 2026 untuk materi faktorisasi prima. Dan untuk mengasah pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan soal nomor 6 ini. Dan silahkan nanti jawabannya bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar tidak ketinggalan video terbaru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kita bisa, kita juara. Sampai jumpa.